Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah yang Maha Kuasa yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertatap muka via Google Meet dalam rangka seminar penelitian tindakan kelas yang berjudul penerapan peer group discussion untuk meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa kelas 4A SDN Gambiranom. Pada siang hari ini, perkenankanlah saya untuk membawakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Gambiranom, ketiga pemaparan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan oleh Pak Adi Setiawan. Yang keempat, tanya jawab. Yang kelima adalah penutup. Baiklah, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara dari siang hari ini kita buka dengan baik. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Gambiranom. Kepada Ibu Isti Turmiasih MPD, waktu saya persilakan. Terima kasih sekali waktu yang diberikan pada saya. Bisa terdengar dengan baik suara saya, Bapak Ibu? Terdengar dengan baik, Bu Isti. Betul? Keras tidak? Sudah cukup. Ya. Selamat siang. Bisa ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Walaupun sudah siang, tapi Bapak Ibu tetap semangat sekali. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat karunia pada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti seminar penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Pak Adi. Semoga kegiatan ini bermanfaat kita semuanya, utamanya untuk berjalan dengan benar dan sukses untuk Pak Adi. Bapak Ibu semuanya, kegiatan seperti ini sangat bagus sekali dilakukan. Semoga kegiatan ini nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu yang lain untuk bisa melakukan penelitian tindakan kelas yang tentu saja pada saat pembelajaran ada permasalahan yang muncul di penelitian kita untuk melakukan pembaruan atau benahan dalam pelajaran kita. Semoga dengan apa Bapak Ibu guru yang lain belajar bersama, saling sharing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mengingat waktu yang mungkin nanti banyak digunakan untuk pemaparan dari Pak Adi. Monggo silakan Bapak Ibu semuanya nanti mengikuti dengan seksama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjutkan dengan pembukaan Pak Adi ya. Dengan secara resmi, basmalah kita seminar ini. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, silahkan mengikuti apa yang dipaparkan oleh Pak Adi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Isti Turmiasih MPD yang telah memberikan sambutan untuk terselenggaranya kegiatan seminar pada siang hari ini. Untuk acara berikutnya adalah pemaparan hasil PTK oleh Pak Adi Setiawan. Kepada Pak Adi, waktu saya persilakan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua peserta seminar laporan PTK. Terima kasih atas waktu yang disempatkan, diluangkan untuk mengikuti kegiatan ini. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan PTK yang telah saya susun setelah melewati proses PPL 1 dan PPL 2 dari bulan Oktober sampai bulan November. Sudah muncul di layar Bapak Ibu semua presentasi yang Sudah. saya tampilkan? Sudah Pak Adi. Oke. Jadi laporan PTK saya ini berjudul penerapan peer group discussion untuk meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa kelas 4A SDN Gambiranom. Terdiri atas 5 bab: pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, pembahasan, dan bab penutup. Pada bab 1, bab pendahuluan, berisi diantaranya latar belakang. Latar belakang tersebut memuat landasan yuridis berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kemudian ada juga Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses. Selain itu juga memuat alasan kenapa harus dilakukan PTK, yaitu kondisi daring di kelas 4A SD Negeri Gambiranom pada masa pandemi dan penerapan peer group discussion untuk memecahkan masalah yang ada di pembelajaran daring tersebut. Dari hasil identifikasi ada beberapa masalah yang saya temukan. Di antaranya pembelajaran itu masih satu arah. Kemudian pembelajaran masih berpusat kepada guru, jadi guru seolah-olah jadi sumber utama pelajaran. Yang ketiga, keaktifan siswa dalam pembelajaran masih rendah. Yang terakhir, tingkat pemahaman siswa masih kurang. Dari beberapa masalah yang sudah saya identifikasi tadi, saya mengambil 2 masalah yang paling penting untuk dipecahkan, yaitu keaktifan dan pemahaman belajar siswa. Setelah itu dibuatlah rumusan masalah bagaimana peningkatan keaktifan siswa dan bagaimana peningkatan pemahaman siswa melalui peer group discussion pada siswa kelas 4A SD Negeri Gambiranom. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa dan meningkatkan pemahaman siswa kelas 4A SD Negeri Gambiranom melalui peer group discussion. Manfaatnya ada beberapa, yang berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Masuk ke bab 2, berisi kajian teori. Di situ berisi kajian pustaka 3, mencakup variabel-variabel penelitian yang saya laksanakan. Pertama, tentang keaktifan belajar. 2, pemahaman belajar. Dan yang terakhir, metode yang saya terapkan untuk memecahkan masalah. Kerangka berpikir dari mulai kondisi awal, siswa yang masih kurang aktif, berakibat pada pemahaman belajar, akhirnya hasil belajar kurang, dan dilakukan tindakan dengan metode peer group discussion, diperolehlah kondisi akhir berupa peningkatan pemahaman dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Hipotesis untuk penelitian ini, dengan menerapkan peer group discussion, maka keaktifan dan pemahaman siswa kelas 4A SDN Gambiranom akan meningkat. Pada bab 3, metode penelitian,
memaparkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian, yakni pendekatan PTK ya, penelitian tindakan kelas. Ada subjeknya, objek, waktu, dan tempat penelitian, perencanaan tindakan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi, refleksi, teknik pengumpulan data, kriteria. Maaf, ini teknis analisis data ya. Dan yang terakhir, kriteria ketuntasan. Alurnya untuk langkah-langkah PTK yang dilakukan seperti yang terlihat pada gambar. Jadi ada 2 siklus, di mana setiap siklus itu terdiri dari 2 kali pertemuan. Setiap pertemuan dilakukan perencanaan, kemudian pelaksanaan. Selama pelaksanaan itu sekaligus melakukan observasi. Setelah selesai pelaksanaan pembelajarannya, baru dilakukan refleksi, kemudian dilihat kekurangan untuk dilakukan perbaikan di siklus berikutnya maupun pertemuan berikutnya. Di hasil akhir siklus 2 pertemuan 2 terjadilah peningkatan aktivitas keaktifan dan juga pemahaman belajar siswa. Subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 4A, jumlahnya ada 20 siswa, terdiri atas 14 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Pak Adi, layarnya tidak jalan. Baru aja Bu, apa dari tadi Bu? Sebentar. Sekarang sudah pindah. Sudah ya? Sekarang sudah? Gambar anak-anak Pak ini. Iya. Saya lanjutkan kembali. Sudah. Tadi bab 3, sekarang ke bab 4. Bab 4, yaitu pembahasan. Berisi hasil dari pelaksanaan tindakan, kemudian pembahasan, serta keterbatasan yang dihadapi ketika pelaksanaan tindakan. Nah ini pembahasannya. Jadi terdiri atas 4 pertemuan ya. 2 siklus, masing-masing siklus 2 pertemuan, jadi total ada 4 pertemuan. Dilakukan observasi, evaluasi, kemudian refleksi, dan di pertemuan terakhir terjadilah keaktifan dan pemahaman belajar siswa. Jika ditampilkan dalam bentuk diagram seperti ini, jadi peningkatan dari setiap siklus, dari setiap pertemuan, yang awalnya keaktifan belajar diukur 13,96, meningkat menjadi 15,04. Berhenti lagi Pak. Mungkin ini Bu, apa ya, loadingnya agak lama mungkin. Sekarang gimana? Masih gambar anak-anak. Oke. Yang Bapak Ibu guru yang lain? Yang Sama keluar? Pak, masih gambar anak-anak. Masih Coba anak-anak, di-share ulang saja Pak. ya? Ulang ya? Oh, sudah. Nah, sudah di pembahasan. Sudah Pak ini. Sudah ya? Sudah di pembahasan. Belum. Baik, saya lanjut. Sudah. Ya, saya lanjutkan. Untuk hasil dari keaktifan belajar mengalami peningkatan dari setiap pertemuan dan setiap siklus. Siklus 1, pertemuan 1 13,96, di pertemuan 2 meningkat menjadi 15,04. Siklus 2, pertemuan 1 16,25, di pertemuan 2 menjadi 17,32 dengan kategori sangat baik dan tuntas. Untuk hasil belajar dilihat dari prasiklus atau sebelum dilakukan tindakan, terjadi juga peningkatan. Tetapi antara data siklus 1
pertemuan 2 dengan data siklus 2 pertemuan 1 itu sempat terjadi ini data yang tetap atau tidak berubah di nilai terendah dan juga nilai tertingginya. Hal ini terjadi karena beberapa keterbatasan ya dalam pembelajaran daring ini, terutama dalam masalah jaringan yang kurang stabil. Kondisi siswa, kondisi sarana dan prasarana setiap anak itu kan berbeda-beda. Jadi itulah yang menjadi penyebab dari masalah yang dipecahkan ini. Selain itu, siswa belum terbiasa menggunakan aplikasi telekonferensi atau aplikasi pembelajaran yang selama ini biasanya siswa itu pembelajarannya bertatap muka, bertemu langsung dengan guru. Nah, ini tiba-tiba dengan kondisi pandemi berubah, harus menyesuaikan diri mengikuti perkembangan terkini. Di sini saya memakai aplikasi Google Meet untuk pembelajaran. Tapi lama-kelamaan setelah terbiasa, siswa akhirnya mampu untuk beradaptasi, menyesuaikan diri, mengikuti aplikasi yang digunakan. Dan untuk menutup isi saran dan juga kesimpulan. Untuk kesimpulannya, penerapan peer group discussion dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dan juga meningkatkan pemahaman belajar siswa. Saran yang bisa saya sampaikan, guru hendaknya dalam pembelajaran menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, jadi selalu inovatif dalam melaksanakan pembelajaran dan bersifat terbuka apabila misalnya ada atau mengetahui model-model baru, metode-metode yang baru, diikuti perkembangannya. Kemudian untuk siswa hendaknya selalu aktif dalam mengikuti pembelajaran akan berhasil apabila siswa itu punya minat yang tinggi atas kesadaran diri masing-masing untuk belajar. Untuk sekolah, sebaiknya sekolah memberikan fasilitas kepada guru untuk mengembangkan diri, baik melalui kegiatan seminar, workshop, maupun kegiatan pengembangan diri yang lainnya. Nah, demikian Bapak Ibu presentasi yang saya sampaikan tentang PTK saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan kepada Pak Adi, saya persilakan. Monggo Ibu Bapak, jika ada pertanyaan saya jawab semampu saya. Bu Anggi? Pak Adi, Bu Amin, bisa saya bertanya? Ya, silakan Pak Nur. Yang saya tanyakan begini Pak Adi, terkait dengan penerapan Google Class yang dipakai untuk pembelajaran, ada tidak kendala-kendala yang dialami atau mungkin ada solusi jika ada kendala? Baik, mungkin itu Pak Adi. Terima kasih Pak Nur. Langsung saya jawab saja. Ya, silakan. Jadi ketika sebelum pembelajaran dilaksanakan, saya ini kan mengajak siswa-siswa melalui orang tua di grup WA untuk melakukan pembelajaran melalui aplikasi pembelajaran daring, yaitu Google Meet. Awalnya
mereka merasa kerepotan ya, kesusahan karena belum sama sekali melaksanakan pembelajaran dengan aplikasi tersebut. Salah satu solusi yang saya laksanakan waktu itu, saya membuat dulu, saya melakukan semacam simulasi siswa itu bergabung di Google Meet, terus dapat mengaktifkan mikrofon untuk berbicara, bertanya, dan mengaktifkan video. Dan dari simulasi tersebut, videonya saya unggah ke YouTube untuk dibagikan ke siswa-siswa. Nah, meskipun sudah seperti itu, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala ya. Yang paling banyak itu kendala tentang ini sinyalnya, jaringannya. Jadi ketika saya ngomong sampai sudah agak lama, mungkin 10 menit, 15 menit, ternyata suara saya tidak terdengar jelas di mereka atau putus-putus. Ketika terjadi demikian, akhirnya saya harus mengulangi dari awal. Mulai lagi, saya pindah, mungkin memang jaringan internet saya sendiri yang kurang stabil. Akhirnya saya pakai jaringan yang lain lewat tethering HP. Akhirnya ya dengan cara itu bisa terdengar lebih baik dari sebelumnya. Namun ada juga beberapa siswa yang meskipun saya sudah lakukan hal demikian, dia masih tetap tidak jelas mendengar suara saya, terkendala gangguan. Nah, untuk hal demikian saya menyarankan mungkin pindah ke lokasi yang lebih baik sinyalnya. Kalau tidak, misalnya masih tetap seperti itu, saya sarankan untuk bergabung dengan teman atau ya temannya yang rumahnya cukup dekat, jadi nanti bisa barengan gitu, berdua. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya jawab tentang kendala dan juga solusinya, karena memang masalah dengan tidak bisa diabaikan ya, memang itu kendala utama yang dihadapi. Oke, Tapi saya oh iya ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Nur dan Pak Adi yang telah bertanya maupun menjawab tentang kendala dalam Google Class. Mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu guru yang lain? Saran juga boleh, monggo. Sudah cukup nggih? Kalau sudah, marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup dari saya yang membawakan acara ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Bapak semua yang sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mengikuti kegiatan ini. Bu Isti, matur nuwun Bu Isti. Sami-sami Pak Adi. Terima kasih juga kegiatannya. Kita berjalan lancar nggih. Selamat siang, selamat beristirahat.